saya juga alhamdulillah sehat. Sudah dari jam 1 tadi saya menunggu, tapi alhamdulillah baru tadi jam 3 kemudian dijemput. Luar biasa ya, macet ternyata. Sebelum saya ke materi yang ingin saya sampaikan, kenalan dulu ya. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak aruh ya. Kalau sudah tak aruh maka tiba. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yuli ya. Mbak Yuli, nama saya Luki, L-U-K-Y R-O-U-F. Luki itu nama pemberian orang tua saya. Rauf itu nama tambahan dikasih guru ngaji saya. Jadi tambahan. Nama lengkapnya nama saya Luki Budianto ya. B-nya itu adalah Budianto. Ini rahasia. Kalau bisa bersama mana-mana. Ini saya kasih tahu ke sini. Saya kasih tahu hanya teman-teman yang ada di sini. Jangan bilang-bilang. Kalau teman-teman yang di luar sana juga saya kasih tahu ya. Oke, sudah siap materinya? Slide-nya? Belum masih? Belum. Oke, kita hari ini mau membedah buku You Move On. Ini buku saya ke-14 ya. Buku saya ke-14, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menulis. Dan ini buku saya ke-14. Tapi sebelum ke situ teman-teman semuanya, tadi sedikit teman-teman sudah dikasih tahu bahwa nama saya Luki Biroho, kemudian lulusan dan seterusnya itu ada yang perlu dikoreksi. Nanti akan saya tunjukkan koreksiannya. Karena tidak update ya, mungkin downloadnya di internet itu data yang lama. Jadi Google belum mengupdate data saya. Jadi Google-nya yang ketinggalan ya. Nama saya Luki Budianto ya. Atau kalau di buku saya biasa tulis Luki Biroho, B-nya saya singkat ya, karena mau singkat. Saya asli Jawa. Ya. Di sini ada orang Jawa. Ada orang Jawa ya. Mas, sama ya orang Jawa ya. Nama Budianto itu sudah sangat terkenal ya, bahwa itu namanya orang Jawa. Ya, namanya orang Jawa. Dan orang Jawa itu agak sedikit bangga nama-nama orang Jawa itu karena ternyata nama-nama pemain sepak bola Eropa itu mengambil nama orang Jawa. Ada Pirlo, Gattuso, ya, Ronaldo, negara-negara dengan Budianto, ya, ya kan nggak ada ya. Makanya teman-teman, nama itu penting sekali, penting. Kalau orang-orang Jawa itu kadang-kadang orang-orang dulu ya, itu menamai anaknya itu suka sembarangan, gitu. Suka sembarangan. Maka teman-teman di sini yang masih muda nanti kalau mau menikah kasih namanya yang nama anaknya yang bagus. Kasih nama anaknya yang bagus. Kalau misalnya Mas Agus sudah menikah? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Istrinya? Bukan. Oh bukan. Misalnya pengen anaknya akhlaknya terpuji, ya, maka namakan Muhammad, ya, namakan Muhammad. Kemudian pengen anaknya yang kemudian ramah, ya, ramah, maka namakan nama anaknya itu Ridwan, malaikat penjaga surga. Kalau pengen anaknya terpuji, ramah, dan kalau yang cowok ya, terpuji, ramah dan sekaligus ganteng, tinggal namanya saja Muhammad Ridwan Budianto. Ya, gitu saja. Terus ya, oke. You Move On itu saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Kenapa kita harus move on? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa acungkan tangan? Kenapa kita harus move on? Nggak ada yang tahu. Karena nggak tahu itu Pak, maka saya datang ke sini biar dikasih tahu ya. Oke. You Move On itu buku saya ke-14. Kemudian di situ bercerita tentang 4 bagian, ya, bercerita tentang 4 bagian. Yang bagian yang pertama adalah bagian tentang mengulik tentang pacaran. Yang kedua bagian mengulik tentang masalah jomblo. Yang ketiga bagian mengulik tentang masalah ta'aruf atau masalah jodoh. Yang keempat masalah hati. Itu kira-kira begitu. Nah, ini fenomena yang ada di remaja, ya.
fenomena yang ada di remaja. Sudah dipasang mas bukunya mas. Fenomena yang ada di remaja ini buku ini cover bukunya. Kalau nanti ada yang beli nanti mungkin bisa beli di saya. Karena kita akan menjual ya. Bisa. Telat. Oke. Ini biodata saya yang terakhir yang terupdate ya. Ini nama saya. Sekolah terakhir saya ini STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Surabaya, jurusan manajemen. Jadi saya sekolah di jurnalistik tadi tidak selesai. Ya, saya berhenti kemudian saya pindah ke sini. Saya menggunakan di situ. Pekerjaan saya sehari-hari kreatif writer, menulis buku dan menuliskan buku untuk orang. Kalau seseorang yang ingat saya menulis bukunya, saya bersedia, tapi membayar saja. Ini pekerjaan saya sehari-hari, inspirator atau motivator, kemudian publishing manager di Al-Azhar di Surabaya, di Bogor, kontributor, tulis di beberapa situs dakwah di dakwah.com, di dakwah.com. Ini Twitter yang saya dirikan, founder Edison Muda dan Pejuang Tuhan. Jadi penerbitan yang saya dirikan sendiri dan yang terakhir adalah member inspirasi sebuah lembaga ini. Ya. Oke. Ya, ini buku saya pertama di KKBN, biar kecil-kecil berani nikah. Jadi yang ini sudah besar tidak pernah menikah, silakan baca buku ya. Kemudian ada Life After Life, motivasi untuk remaja, Santri Ampera, kumpulan tulisan saya, Quality Leader, motivasi untuk mahasiswa. Ini teman-teman yang sudah usianya matang tapi belum berani menikah atau menikah tapi ngotot terus, ya. Ini ketika pelamar tidak lagi kawan. Ini hadiah termanis meskipun bukunya hitam. Ya, ini hadiah termanis dari saya buat teman-teman yang masih remaja, yang masih pacaran, namanya buku hitam pacaran. Ya, dan ini adalah nikah atau putus dia. Di sini teman-teman ada yang punya pacar? Ada yang punya pacar? Gak ada ya, selalu gak ada ya? Gak mau ngaku. Gak ngaku. Oke, ngaku aja gak apa-apa. Yang ngaku saya kasih hadiah. Buku. Saya bawa buku ya. Buku hijab perpacaran, tulisan saya sendiri. Ya, Mas, ada yang pacaran Mas? Atau di sini ada yang membawa pacarnya? Enggak, aku semuanya. Ya. Baik, saya teruskan nanti ya, kalau nggak ada ganggu. Nanti lama-lama ketahuan. Saya akan tahu mana yang sudah perawan, mana yang tidak perawan, mana yang masih perawan. Saya akan tahu. Saya bisa melihat. Ya. Karena punya mata ya. Baik. Jadi kenapa kita harus move on? Ya, kenapa kita harus move on? Teman-teman yang punya pacar kemudian putus, ya, pikirannya cuma satu, yaitu ingin move on. Tapi bisa nggak? Ada yang bilang nggak ada? Terus saya menunjukkan bahwa pernah pacaran. Karena ini masih pacaran, ya kan? Saya bilang tadi apa? Akan mengaku sendiri ya. Kan yang saya bilang ya. Kemudian ada yang beberapa kali ta'aruf, beberapa kali khitbah, kemudian tidak jadi. Tapi nggak bisa move on dari mantan ta'arufan ya. Ada yang di sini? Nggak ada yang ngaku ya. Oke, nanti kita ketahui aja. Oke, next. Ya, sini anatomi bukunya. Bagian pertama tadi saya sudah jelaskan, single, ta'aruf, kemudian masalah galau. Ini bagian dari buku saya. Nah, kalau teman-teman ditanya apa itu cinta, what is love, mungkin kalau misalnya di sini ada 100 orang ditanya tentang what is love, apa itu cinta, maka satu orang akan punya satu jawaban tentang apa itu cinta. Tapi saya tidak mau meributkan definisi apa itu cinta, tapi
di benak remaja, di benak teman-teman remaja ketika berbicara cinta, maka ujungnya cuma ada dua. Kalau nggak jomblo ya pacaran. Ini pengamatan saya mulai dari tahun 97 sampai sekarang. Ya gini hasilnya, ketika berbicara cinta maka hasilnya jomblo atau pacaran. Nah, benar nggak sih pacaran itu lebih normal dari jomblo? Di sini ada yang jomblo kan? Banyak yang jomblo kan ya? Oke, yang jomblo kan Oke, ngaco. Sip. Mas, Mbak, semua yang ada di sini benar nggak sih jomblo? Pacaran itu lebih normal dari jomblo? Enggak ya? Oke, kita akan buktikan apakah benar memang pacaran itu lebih normal dari jomblo. Ya, kenapa pacaran itu harus ditinggalkan? Ini Allah sudah mengingatkan ya, wala taqrabu zina innahu fa'isa wasasabila, dan jangan kamu mendekati zina. Ada kalimat yang bisa tanda merah. Allah mengingatkan kita jangan mendekati zina. Mendekati saja itu tidak boleh. Mimbabil aula ya, lebih utamanya adalah yang lebih besar dari itu, zina itu sendiri. Kemudian Allah memberi korina, memberi penegasan di ayat tadi di surat Al-Isra 32. Apa itu? Ya innahu fahisah, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan wasa'asabila, dan jalan yang buruk. Dua indikasi ini sudah cukup menunjukkan kepada kita seharusnya bahwa kita tidak boleh melakukan pacaran. Allah sudah mengingatkan itu, dan itu ketika ini dilanggar maka ada beberapa hal yang terbukti bahwa pacaran itu adalah merusak. Yang pertama, pacaran itu pembohongan publik. Serius, pacaran itu pembohongan publik. Jadi bukan hanya pejabat saja yang melakukan pembohongan publik, bukan. Tapi orang yang pacaran, cowok maupun cewek, itu sering melakukan pembohongan publik. Pembohongannya seperti apa? Katanya Mas, pacaran itu menyelesaikan pernikahan. Benar nggak? Ternyata salah. KPAI tahun 2010 ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan 32% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks pernikahan. Jadi itu yang disebut dengan menjadikan pernikahan. Ya, itu kata mereka. Apalagi, Mas, kalau nggak pacaran kan kita baru beli kucing dalam karung. Hello, mau beli kucing atau beli suami? Hah? Mau nyari suami istri atau beli kucing? Benar nggak kalau misalnya kemudian nanti tanpa pacaran baru beli kucing dalam karung, sehingga nanti kalau sudah menikah nanti sering cekcok, sering bahkan mungkin cerai? Benar nggak seperti itu? Faktanya 8 dari 100 warga di Indonesia itu bubarkan karena perselingkuhan. Data di Republika. Ya. Orang-orang yang sudah dulunya pernah melakukan pacaran, ya, dan kemudian bahkan menikah dengan pacarnya itu, ya, cenderung akan tahu kelemahan dan kekurangannya. Dan pasti nanti ketika menikah, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kekurangannya. Itu salah satunya. Mas, pacaran kan nggak selalu harus ini, Mas. Pasaran kita LDR, Mas. Kayak saya sama istri saya sekarang LDR ya. Saya di sini, istri saya di rumah. Long distance relationship, LDR ya. LDR atau pacaran itu ada yang Islam loh, Mas. Jadi yang perempuan pakai kerudung, yang laki-laki pakai kopiah, pacarannya di bawah beduk, ya. Kalau mau pegang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah pegang Alhamdulillah. Kalau hilang innalillah. Masa seperti itu? Data membuktikan bahwa di antara 100 remaja 50% tidak perawan. Ini siapa yang mengatakan? Bapak Suki Syarif, Ketua Kepala BKKBN tahun 2012. Ketika beliau melakukan sambutan Hari AIDS Dunia tahun 2012, beliau mengatakan 100 remaja 50% tidak perawan. Mungkin kalau ada perempuan jadi sini 10, ya, 5 atau separuhnya ditambah 1 tidak perawan. Teman-teman cowok yang ada di sini, ingin punya istri yang perawan atau tidak?
Perawan ya. Tapi teman-teman cewek tidak perawan itu bukan karena tidak perawan sendiri. Pasti ada yang tidak mau perawan. Betul ya? Bukan tiba-tiba bolong bukan begitu, tidak. Tapi ada yang tidak mengenal siapa? Cowok. Berarti kalau ada 51 tidak perawan, berarti ada 51 tidak percaya. Saya tahu di sini siapa yang tidak percaya. Ya, Mas Angga. Ya kan? Benar kan Mas Angga ya? Baik, saya teruskan. Jadi itu pertama, pacaran itu hubungan publik. Yang kedua, pacaran itu berpotensi galau. Teman-teman di sini, kalau tidak punya pacar, ya, mohon maaf, yang tidak punya pacar, biasanya malam minggu itu suka galau. Yang jomblo-jomblo itu biasanya malam minggu itu berdoa supaya turun hujan. Betul ya? Turun hujan. Kalau nggak turun hujan kemudian dia galau. Kan galaunya itu teman-teman semuanya biasanya di-share di Facebook, di-share di Twitter. Kalau misalnya suasananya mendung tapi nggak jadi hujan, atau kemudian dia membuat status di Facebook, malam ini mendung seperti apa? Share, kemudian di like, gitu ya. Kita tahu bahwa yang like itu pasti juga galau. Maka berpotensi galau. Galaunya di mana? Ini proses pacaran teman-teman semuanya. Ini pengamatan saya selama bertahun-tahun ya. Proses pacaran itu yang pertama adalah identifikasi. Cowok melihat cewek atau cewek melihat cowok, ya. Cowok melihat cewek itu biasanya senangnya biasanya lihat dari penampakan luarnya saja. Cantik, bodinya, gitu ya. Ya pokoknya begitu, sedap dipandang gitu ya. Nah, cewek berbeda. Cewek itu melihat cowok justru dari inner handsome-nya, ya, dari inner handsome-nya, baik hati gitu ya, rajin menabung gitu ya, baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu ya. Biasanya begitu. Nah, kedua anak manusia ini kemudian melakukan identifikasi. Kira-kira siapa ya yang mau dijadikan pacar? Ada dua cara cowok biasanya mencari cewek menjadikan pacar. Ada dua cara. Ada dua cara cowboy Amerika dan cowboy Meksiko. Kayak gimana ya? Cowboy Amerika itu biasanya asal tembak saja. Der. Pokoknya ngeluarin peluru. Der. Pernah lihat film Rambo? Ya, itu Rambo itu banyak sekali amunisinya, kemudian dia asal tembak saja. Itu cowok yang suka begitu ada. Ya, cowok tipe cowboy Amerika. Ya. Kalau cowboy Meksiko seperti apa? Cowboy Meksiko itu biasanya begini. Lihat, gitu kan? Ditandai dulu, di-tag, set, gitu kan? Kemudian diincar. Kalau ada waktu yang tepat, timing yang tepat, kemudian baru ditembak. Kalau nggak berani nembak, biasanya nembak lewat temannya. Kalau zaman-zaman saya dulu, itu biasanya caranya adalah minjem buku catatan. Padahal catatan teman yang cowok ada. Kenapa harus minjem yang cewek? Ya. Kemudian pura-pura minjem, habis pulang minjem, kemudian diselipkan surat, ya kan? Kemudian dibaca oleh ceweknya. Dan teman-teman perlu ketahui, masing-masing kita itu cowok maupun cewek itu punya kelemahan. Ada yang tahu kan? Cewek itu kelemahannya di mana? Yang cowok tahu nggak kelemahannya cewek ada di mana? Nggak tahu. Mas Angga tahu nggak? Tahu? Tahu ya, sudah menikah. Ini rahasia teman-teman. Rahasia. Jangan disebar kemana-mana. Serius, apalagi di share di Facebook, ya. Ini rahasia ini saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya supaya hati-hati. Yang cewek itu kelemahannya ada di telinga. Cowok itu kelemahannya ada di mata. Cowok kelemahannya di mana? Mata. Cewek kelemahannya ada di mana? Telinga. Oke, kita buktikan. Misalnya tadi cowok namanya, ada yang namanya cowok di sini? Gak ada ya? Oke, gak ada yang tersinggung. Ada namanya cewek namanya Joko, kemudian mau menembak ada cowok namanya Joko, kemudian mau menembak ada yang namanya Siti di sini.
Gak ada ya? Ada namanya Siti. Cari nama yang lain. Dwi. Ya? Dwi gak ada ya? Oke, gak ada. Coba mau menembak Dwi, maka dia mencoba berani menembak dengan sendirinya, tidak lewat temannya. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah penampakan luarnya, ya, cantik, yang menarik dan seterusnya. Kemudian ditembak. Setelah ditembak, mati. Ditembak. Apa kata-kata yang keluar dari Kak Joko? Kalau zaman saya dulu ya, masih muda, ya, itu biasanya kata-kata mutiara yang keluar. Kata-kata mutiara. Kalau aku jadi kalau kamu jadi bunganya, maka aku akan jadi kumbangnya. Itu zaman saya dulu, bahula, ya, zaman bahula. Tapi kalau sekarang rayuan itu pakai pakai bawa nama bapaknya, ya. Maka Joko merayu sama Dwi. Bapak kamu tukang es. Karena kelemahan perempuan itu ada di telinga. Ketika si laki-laki itu kemudian merayu seperti itu, maka kemudian si Dwi kemudian ya, karena baru pertama kali dirayu oleh cowok. Ya, maka ketika Dwi seperti itu, ketika Joko mengatakan, bapak kamu tukang es, maka Dwi mengatakan, kau tahu? Mengatakan begitu. Karena kelemahannya ada di telinga, maka hati-hati ibu-ibu semuanya, bapak yang dari sini yang berpotensi untuk diabetes itu perempuan, karena sering mendengar kata-kata manis. Ditembak oleh cowok, maka kemudian jadian. Jadi kalau sudah jadi, maka kemudian proses yang kedua adalah intimasi. Proses yang kedua adalah intimasi. Ya, intimasi itu apa? Saling dekat. Kalau sudah jadian, kalau sudah jadi pacar, maka serasa dekat. Ya. Sudah saling dekat. Joko dengan Dwi itu rasa-rasanya nggak bisa dipisahkan. Jadi dunia itu serasa milik mereka berdua. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kegusur satu titik. Ya. Jadi dunia merasa milik mereka berdua. Ketika mereka menyatakan, aku mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, tapi kalau mau beol kenapa ingat kamu? Ya, serasa ingat kamu, padahal di sekolah sudah ketemu, ya, di sekolah alasan sudah ketemu, ya. Tapi pengen juga kemudian pulang sekolah pengen nelpon. Kalau ceweknya punya kartu entry, maka cowoknya juga punya kartu entry, nanti bisa telepon pakai CS-an, ya. Kemudian yang ceweknya punya pakai kartu simpati, ya, maka cowoknya juga pakai kartu simpati, nanti bisa TM-an, Talk Mania, ya. Kau tahu mas, saya pakai dua kartu itu. Yang lainnya saya nggak tahu. Nah, kalau sudah saling dekat, maka serasa dunia, serasa mereka berdua. Jadi sehari nggak ketemu itu rasa-rasanya 24 jam. Betul ya? Emang sehari 24 jam ya. Jadi serasa nggak pengen dipisahkan, sehingga meskipun sudah pulang ke rumah, kemudian pengen saja nelpon. Ini ada contohnya. Adanya jam 15. Yang mungkin hanya menjelaskan tentang pacaran, atau mungkin sedikit nanti tentang jomblo ya, karena waktunya sangat terbatas. Ya, saya teruskan. Sudah saling dekat, maka disinilah yang terjadi proses KNPI. Apa itu mas? Apa itu mas? Makanan apa? Bukan makanan. KNPI itu singkatan, bukan Komite Nasional Pemuda Indonesia, bukan. K itu adalah kiss, you know kiss? Yes? Kiss, cium. Pada proses intimasi ini terjadi proses namanya kiss, KNPI. Ini menurut penelitian di Yogyakarta tahun 97 ya. Menurut Jayanto terjadi proses yang kalau sudah di sini terjadi proses yang namanya KNPI, kiss. Kiss itu nanti kemudian dibedakan menjadi dua, kiss dry sama kiss wet. Jangan dibayangkan. Ya. Jangan dibayangkan. Saya yang sudah menikah nggak bisa bayangkan.
Saya hanya cuma bisa bayangkan kiswet. Kiswet itu berarti ciuman basah, ya. Ciuman basah itu seperti ini. Diludahi ya, bukan dicium gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah berani ke apa? N itu apa? Neck itu leher. Kalau perempuan nggak pakai kerudung, kemudian di sininya merah-merah, bukan karena corona, bukan. Karena wasami bukan, tapi karena habis gigit sama pacarnya. Serius. Untuk penelitian begitu. Kemudian yang ketiga apa? P itu petting itu meraba dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sudah begitu, tinggal yang terakhir yaitu I. Itu apa? Intercourse, hubungan suami istri. Sudah selesai. Itu hanya butuh waktu nggak sampai 1 tahun. Ya, makanya kemudian penelitian yang tadi 97,3% wanita di Yogyakarta itu tidak perawan lagi. 97,3%. Berarti sisanya berapa? 1,7. Jadi 1 masih perawan, 1-nya masih diragukan itu. Ya, itu begitu. Terjadi di mana? Di sini, intimasi. Kalau sudah intimasi kemudian gimana? Yang berikutnya adalah kontroversi. Semuanya mengandung kegalauan. Kalau kemudian si cowoknya itu sudah berani begituan sama ceweknya, atau ceweknya itu berani dibegituin sama cowoknya, maka cowoknya akan berpikir, cewek sini kok jangan-jangan dia di luar sana sudah begitu sama cowoknya. Kira-kira begitu. Apakah si cowoknya tidak berpikir begitu? Ceweknya juga sama akan berpikir begitu. Cowok saya kok berani dengan saya? Kok berani nyium saya? Jangan-jangan dia di luar sana juga begitu sama cewek yang lain. Oke. Kalau mereka bisa memanajemen kontroversi hati, ya, kontroversi hati, kemudian sampai tidak bisa menimbulkan stabilisasi, ya, maka akan sampai bisa putus. Kalau mereka nggak bisa memanajemen itu, kemudian bisa putus dan kembali kepada yang pertama. Kalau kemudian bisa memanajemen, ya mungkin menikah dengan orang yang dipacari sudah sekian tahun dan dia itu nggak tahu itu orang yang berapa yang dipacari. Itu kira-kira begitu. Ya, ini proses pacaran seperti ini dan ini semuanya mengandung kegalauan. Ya, apalagi kalau menjelang putus, ya, itu galaunya minta maaf, minta ampun, ya. Jadi biasanya akan cari-cari cara supaya bisa putus. Apa caranya? Biasanya adegan yang paling trending ya, itu adalah kalau putus itu di atas mobil, ya, cowoknya nyetir, kemudian cowoknya dari sebelahnya, ya. Kemudian tiba-tiba handphone si ceweknya berbunyi. Dari siapa? Dari siapa? Dari teman apa? Teman. Namanya siapa? Namanya namanya ini. Kenapa jam 12 malam ketemu? Kayaknya mau nanya tentang masalah kuliah, masalah PR. Oh gitu ya. Sudah berapa kali tadi? Kamu selingkuh? Enggak mas. Kamu selingkuh? Enggak mas. Selingkuh? Iya. Akhirnya mengaku dia, ya. Karena sudah berapa namanya? Ya sudah. Kalau begitu kita putus hubungan kita sampai di sini saja. Mas, kok gitu? Iya. Ya sudah. Aku terima. Tapi turunkan saja aku di sini. Gitu kan? Kemudian mobilnya berhenti, gitu ya. Berhenti, kemudian dia buka, pacarnya keluar. Diturunkan di tengah jembatan jam 12 malam. Ya. Begitu mobilnya ditutup, kemudian jalan 5 menit kemudian, ya, mobilnya si cowok, handphone si cowoknya kemudian berbunyi, ring dari ceweknya tadi. Kemudian ceweknya telepon, bilang, kok tega banget ya? Mau aku turunkan di sini. Gitu ya. Kemudian cowoknya mundur, buka pintunya masuk lagi, baikan lagi. Kira begitu ya. Sangat absurd ya. Ya, sangat absurd. Maka kemudian teman-teman saya nggak bayangkan kalau misalnya pacaran dan mau putus, tiba-tiba putusnya naik ke KRL. Ya sudah, turunkan saja aku di sini, buka pintunya keluar. Gitu kan? KRL kan nggak usah balik lagi ya. Gitu kan?
Maka teman-teman berbahaya apa namanya pacaran itu. Oke, next. Yang ketiga, pacaran itu berakhir kepada penistaan. Ini prosesnya. Oke, next. Nah ini pacaran itu kredit zina. Zina jadi kredit. Dari tadi ujung rambut sampai ujung kaki tidak diraba. Kemudian kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebebasan hamil, ya. Ada KTD dan KD, kehamilan tidak diinginkan dan kehamilan diinginkan. Kalau tidak diinginkan akan terjadi aborsi. Kalau diinginkan maka akan terjadi NBA, nikah by accident, nikah dalam kecelakaan dalam keadaan hamil. Seluruh para ulama sepakat bahwa nikah dalam keadaan hamil itu adalah nikah yang tidak sah, dan itu sama dengan nikahnya para ulama. Jadi hati-hati. Dua-duanya tidak ada yang baik, aborsi maupun NBA. Ya. Jadi kira-kira teman-teman yang di sini yang masih pacaran, masih mau pacaran? Masih mau pacaran? Kalau masih mau pacaran, ini baca buku saya, nikah atau putusin dia. Ya. Jadi kalau laki-laki yang berani, yang punya nyali itu adalah mendatangi wanita, bukan memacari. Wanita yang mulia itu adalah yang wanita yang bisa menjaga kehormatannya hingga masa kehalalan tiba, ya, di depan Allah atau di depan orang tuanya. Itu laki-laki terhormat dan wanita mulia akan ketemu di mana? Di depan Allah. Ya, maka teman-teman semuanya itu masalah pacaran. Ada sedikit tambahan masalah jomblo. Ada dua jomblo dalam pengamatan saya, dua macam jomblo. Ya. Ada jomblo sejati, ada jomblo oportunis. Ya. Jangan kalau di sini ada yang jomblo oportunis. Jomblo oportunis itu kayak apa? Nih, karena pernah kecewa, nanti tolak pacar, gitu ya. Kemudian jadi jomblo. Mungkin nanti keluar dari sini kalau misalnya ketemu pacarnya akan pacaran lagi, ya. Apalagi karena pernah frustasi ditinggal menikah sama mantannya. Nangis, sakitnya itu di mana? Atau karena apa? Kenapa ya cewek-cewek cantik sekarang itu kok pacarnya cowoknya kok jelek-jelek? Karena yang ganteng sama yang ganteng sudah pacaran. Ya oke. Itu karena apa namanya? Jomblo oportunis. Bagaimana jomblo yang sejati? Nih, karena prinsip. Ya, karena prinsip. Jomblo itu mulia dan bahagia karena tidak ada beban bayarin orang. Terus ya, betul ya. Kalau punya pacar kan harus keluarin ongkos buat isi bensin, jadi tukang ojek, ya, kayak antar yang antar, gitu ya. Kemudian bikin baju, mulai dari keluaran sampai daleman dibelikan, gitu ya. Semuanya sampai tahu ukuran ya ceweknya itu, ya. Saya nggak kebayang kalau misalnya putus, ya sudah kita putus, gitu kan. Tapi si cowoknya bilang, ya sudah kembalikan semua pemberian saya. Kebayang nggak apa yang dikembaliin? Daleman. Coba mau dipakai buat siapa cowoknya? Jangan-jangan dia nanti manggal di perempatan. Kemudian jadi bencong, ya. Oke. Nggak ada rutinitas yang percuma, ya. Nggak ada rutinitas yang percuma. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah tidak perlu rutin berbohong. Ini serius. Karena mencari orang jujur itu sekarang sulit, apalagi di keluarga itu bapak ibu kita atau orang tua kita itu sangat tidak percaya sama anak-anaknya. Ini ada sedikit cerita. Ada orang tua seorang bapak kemudian sampai tidak percaya sama anak-anaknya dan bahkan si keluarga. Kemudian dia pergi ke toko robot, ya. Ini kejadian tidak terjadi di sini, ya. Dia pergi ke toko robot, kemudian membeli robot yang bisa mendeteksi kebohongan seseorang. Kemudian dibawa pulang robotnya. Hari sudah menjelang malam, ya, menjelang malam, kemudian tiba-tiba pintu diketuk, tok, yang datang siapa? Anaknya. Robotnya ada di depan pintu. Kemudian bapaknya nanya sama anaknya, dari mana kamu? Ya, dari mana kamu? Dari rumah, dari belajar Pak. Yang benar. Apakah benar kamu belajar? Benar Pak. Tiba-tiba robotnya datang, kemudian mukul si anaknya. Wah, gitu kan? Kamu bohong, robot ini tahu kalau kamu bohong. Iya Pak, saya bohong, saya harus nonton. Oh gitu.
Kamu nonton apa? Nonton sepak bola. Yang benar? Iya Pak, robotnya mukul lagi. Gitu kan? Kamu bohong, robot ini tahu kalau kamu bohong. Kemudian apa? Iya Pak, saya nonton film. Film apa yang kamu nonton? Film Avatar. Ya. Film Avatar ya. Bohong kamu, keplok lagi. Aduh, merah semuanya di pipinya ya. Kamu bohong, kamu habis nonton film apa? Nonton film beda Pak. Apa? Nggak dibuka lagi sama kita, sama orang nggak ada itu. Kamu nonton film beda? Bapak sebesar ini, segede ini, tidak pernah nonton film beda. Robotnya minggir ini kemudian mukul bapak. Bapaknya bohong berarti ya. Tiba-tiba ibunya keluar dari dapur. Bapak, kenapa anak kita sampai seperti itu? Kenapa pipinya merah-merah? Jelek-jelek begini anak kita Pak. Robotnya menghampiri ibunya mukuli. Pak. Pertanyaannya itu anaknya siapa? Nah, itu cerita ya. Jadi perlu rutin berbohong kalau kemudian pacaran gitu ya. Kalau jomblo ya. Nah, teman-teman semuanya yang terakhir yang pasti adalah kalau jomblo itu jauh dari dosa. Jadi pilih jomblo apa pacaran? Jomblo ya. Oke. Jomblo sampai halal. Oke ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin nanti teman-teman kalau mau materinya bisa di-copy, bisa dipelajari di rumah, ya, bisa disebarkan kepada teman-temannya yang masih pacaran, ya, yang pengen pacaran atau yang berpikir pengen kembali kepada mantan. Nah, itu nanti bisa di-copy materi saya, ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya pengen berpantun, ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada sumur yang panjang, ayo mandi. Belum mandi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.